Kok nggak ada suaranya ya, Bu, ya?
Assalamualaikum Bu, mohon maaf suaranya tidak kedengaran Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta bantuan juga sambil mengingatkan teman-teman yang lain ya, ke grup ataupun via Japli gitu supaya segera memasuki kelas. Udah sarapan belum? Pagi banget. Sudah ya. Oke, kalau yang masih merasa ngantuk segera bikin kopi supaya bisa ikut kuliah full gitu ya, nggak ada alasan ngantuk ataupun ketiduran di tengah kelas gitu. Oke, baru ada 9 mahasiswa yang masuk ke kelas hari ini. Sambil menunggu yang lain, kita akan mulai terlebih dahulu. Jadi pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang ya, lebih banyak diskusi ya nanti ya. Itu tentang hakikat manusia dan pandangan Islam gitu ya. Jadi bagaimana sih agama Islam melihat wujudnya manusia di bumi ini gitu ya. Sebenarnya apa tugas dan fungsi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi gitu ya. Apakah sama dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan jin, dengan malaikat, dengan yang lain-lain gitu ya. Karena makhluk yang diciptakan Allah nggak hanya manusia gitu ya. Jadi sebenarnya menyambung dengan yang kemarin ya, bahwa manusia itu memiliki fitrah dalam hidupnya gitu. Pada pada diskusi kita pagi ini kurang lebih akan menyambung dengan materi yang sebelumnya. Oke, saya udah menerima tugas dari teman-teman, sudah ada 10 orang yang mengumpulkan tugas, berarti ada sekitar 2 atau 3 orang gitu ya, yang sebenarnya belum ngumpulin tugas gitu. Saya masih menunggu sampai dengan minggu depan, dan tentunya tugas untuk yang 2-3 orang yang terlambat, walaupun sebagus apapun nilainya nggak akan bisa lebih baik daripada teman-teman yang bisa mengumpulkan tugas pada tepat waktu gitu ya, sampai dengan hari ini gitu. Jadi sambil ngecek juga kepada Mas Vindi ada ya, Mas Vindi sambil ini ya, sambil mengingatkan juga ke teman-teman di kelas gitu, yang belum ngumpulin tugas segera mengumpulkan tugas gitu. Eman-eman kalau kita nggak full ngerjakan tugas dan lain-lain, nanti nilai teman-teman akan berkurang di situ. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang kedua, terkait tugas yang kemarin, ada yang mau komen, ada yang mau berbagi gitu ya. Tugas yang kemarin kan tentang ini ya, tentang Asmaul Husna yang lima nama Allah gitu ya, boleh memilih yang manapun. Kemudian yang tugas yang satunya juga seperti itu. Mungkin ada yang mau berbagi dulu tentang tugas yang udah ditulis, monggo silakan.
Nggak adakah yang mau mempresentasikan tugasnya atau menyampaikan kepada teman-teman seperti apa kemarin kendala ataupun apa gitu ya dalam mengerjakan tugas? Oke, ini ya teman-teman, saya harap ini ya partisipasi aktif teman-teman di kelas ya, biar biar nggak seolah-olah di sini cuman saya aja yang ngomong gitu, dan juga teman-teman bisa lebih aktif, melatih juga keberanian dan juga ini ya cara berbicara di depan umum gitu buat teman-teman. Kalau pengen berani ngomong, kalau pengen semakin pintar presentasi di kelas, saya harap teman-teman juga bisa ini ya, juga bisa mempersiapkan diri gitu. Oke, kita skip aja untuk yang tugasnya, belum ada yang ini ya, belum ada yang mau presentasi. Oke, untuk yang materi minggu ini, materinya udah bisa terbaca ya di ini di layar. Oke, yaitu tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam gitu. Nah, bahan kajian kita untuk pagi hari ini, yang pertama adalah tentang konsep manusia menurut Islam gitu ya, di mana manusia itu kalau kita membicarakan tentang manusia, tentunya manusia terdiri atas jasmani dan rohani gitu ya. Zat manusia itu terdiri atas fisik gitu ya, tubuh fisik kita, kemudian secara jiwa itu ada, roh kita ada gitu ya. Kemudian sebenarnya apa tugas ataupun fungsi manusia diciptakan di bumi ini gitu ya? Apakah hanya diciptakan hanya untuk hidup, hanya untuk makan, tidur, senang-senang? Apakah hanya itu saja atau seperti apa? Kemudian bagaimana sih? Apakah manusia itu membutuhkan agama gitu ya? Dan kenapa agama itu dibutuhkan oleh manusia? Gitu. Ini adalah tiga kajian yang akan kita diskusikan bersama pada pagi hari ini. Nah, setelah mengikuti materi pada pagi hari ini, diharapkan teman-teman bisa menjelaskan tentang pengertian insan, atau insan itu bahasa Arab ya, diambil dari bahasa Arab gitu. Artinya juga sama, manusia. Insan, nas, basyoro itu juga sama, artinya manusia. Dan juga menjelaskan tentang kedudukan manusia gitu ya, kedudukan manusia dibandingkan makhluk Allah yang lain, kedudukan manusia terhadap sesamanya gitu ya, kemudian tugas dan fungsi manusia kepada Sang Pencipta itu apa gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang seperti apa konsep manusia menurut pandangan Islam, di sini ada beberapa ahli dari Barat ya, saya katakan seperti itu. Mereka dari zaman Renaissance gitu ya, dari zaman Yunani kuno dulu seperti Socrates, Aristoteles, kemudian para ahli yang lain gitu. Mereka merumuskan sebenarnya apa itu manusia gitu ya, esensi dari keberadaan manusia di bumi gitu ya. Ya namanya juga keterbatasan kemampuan berpikir manusia gitu ya pada saat itu, ya limitasinya hanya pada melihat apa yang bisa mereka pikirkan, apa yang bisa mereka rasakan, apa yang bisa mereka lihat. Nah, di sini menurut para ahli Barat gitu ya, mereka menyatakan bahwa manusia itu sebagai zoon politikon gitu. Manusia itu sebagai hewan yang bermasyarakat gitu ya. Kemudian ada yang menyebutkan Homo sapiens gitu. Homo sapiens ini diartikan makhluk yang memiliki budi atau budi luhur gitu ya, tata krama itu. Dan istilah Homo sapiens ini sebenarnya masih digunakan sampai sekarang. Kemudian ada juga yang menyatakan Homo faber atau tool making animal. Artinya adalah
manusia itu hewan yang pandai membuat peralatan dari alam untuk kebutuhan hidupnya. Terus ada juga yang menyebutkan homo religius gitu ya, makhluk yang beragama. Ada yang homo economicus gitu ya, makhluk yang ekonomi gitu ya, makhluk ekonomi itu, makhluk yang tahu konsep dasar ekonomi. Kemudian ada yang menyebutkan homo lequen gitu, makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran serta perasaannya dalam kata-kata yang tersusun. Ada yang menyebutkan seperti itu. Kemudian ada juga ahli yang menyampaikan bahwa manusia itu animal rasional gitu. Manusia itu adalah hewan yang rasional dan berpikir, gitu, bisa berpikir. Kemudian ada yang juga menyampaikan animal symbolicum, hewan yang menggunakan simbol. Ini kurang lebih hampir sama dengan homo lequen gitu ya. Jadi selain pandai menciptakan bahasa, tapi juga menggunakan simbol-simbol untuk hubungannya dengan berbahasa itu. Kemudian animal educandum, hewan yang bisa dididik gitu ya, hewan yang bisa belajar gitu. Nah, ini adalah pendapat-pendapat dari para ahli gitu ya. Mungkin teman-teman ada sedikit bertanya-tanya gitu ya. Kok manusia disebut hewan ya di sini itu? Ya itu saya agak bingung juga itu. Iya. Jadi apa ya? Secara karena saya juga sebenarnya awalnya juga belajar di bidang biologi ya. S1 saya di bidang biologi. Jadi kalau kita membicarakan secara struktur tingkat evolusi, kemudian secara struktural kalau di dunia biologi itu kita sebut sebagai kingdom ya, kerajaan hewan dan tumbuhan gitu. Jadi manusia itu masih masuk dalam ininya ya, itu masih masuk ke dalam kingdom hewan gitu ya, kingdom animalia gitu. Dalam ininya mamalia gitu ya, hewan yang menyusui. Kita manusia masih masuk ke situ itu. Dan secara secara dibandingkan dengan hubungan kekerabatan dibandingkan dengan tumbuhan, kemudian jamur, kemudian makhluk yang bersel satu dan lain-lain, dibandingkan dengan banyak faktor gitu ya, secara fisiologis, secara anatomis, secara yang lain-lain gitu. Kita memang lebih dekat kepada kingdom animalia. Tapi bukan berarti manusia itu adalah hewan gitu ya. Makanya di sini kita perlu meluruskan gitu. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar istilah teori evolusi ya dari Darwin gitu. Saya juga sering banget mendapatkan pertanyaan, emang benar ya manusia katanya dari kera gitu ya, awalnya dari kera gitu. Bukan ya gitu ya. Jadi kalau berdasarkan sebenarnya dalam teori evolusi itu tidak menyatakan bahwa manusia itu terlahir ataupun berasal nenek moyangnya berasal dari primata, bukan seperti itu sebenarnya. Teori evolusi itu lebih menyatakan bahwa ada hubungan kekerabatan yang lebih dekat gitu ya antara spesies manusia dengan spesies primata. Mereka dianggap kekerabatannya itu jauh lebih dekat dibandingkan dengan spesies yang lain gitu. Sebenarnya seperti itu. Dan teori evolusi itu lebih banyak kepada proses-proses seleksi alam yang menjelaskan kenapa ada hewan yang dulunya ada di zaman es misalkan ya, seperti dinosaurus dan lain-lain itu ada dulu, sekarang tidak ada dan lain-lain gitu. Tapi balik lagi itu baru sebatas teori manusia gitu ya, dan ini pun akan terus namanya ilmu pengetahuan ya. Ilmu itu dianggap untuk ilmu pengetahuan manusia ya. Ilmu itu dianggap benar saat ini hingga pada suatu saat dia bisa dibantahkan oleh teori yang baru gitu. Jadi berbeda dengan ilmu agama ya, atau kepercayaan atau keyakinan. Kepercayaan atau keyakinan atau agama itu adalah suatu kebenaran yang absolut gitu ya. Artinya kebenaran absolut itu adalah suatu kebenaran yang tidak perlu
sesuatu keyakinan yang tidak perlu dipaksakan harus ada bukti ilmiah ataupun bukti rasional untuk mempercayai suatu agama ataupun keyakinan tersebut gitu ya. Berbeda dengan keyakinan secara ilmiah gitu ya. Keyakinan dalam teori ilmiah maupun keyakinan dalam ilmu pengetahuan itu ya diyakini ataupun diakui kebenarannya selama belum ada teori baru yang bisa mematahkan teori tersebut gitu. Jadi mungkin di sini kita perlu membedakan ya garis antara ilmu pengetahuan dengan keyakinan beragama gitu. Jadi keyakinan beragama itu adalah suatu keyakinan yang absolut. Jadi kita nggak perlu mempertanyakan seperti yang kemarin saya sampaikan gitu ya. Allah itu maha mendengar gitu ya. Oh berarti Allah itu punya telinga banyak gitu ya. Atau oh berarti Allah itu membutuhkan asisten ya gitu karena ada sekian miliar nih makhluk yang ada di bumi doang gitu, belum ada di tempat yang lain gitu, di planet yang lain. Bukan seperti itu gitu ya. Jadi konsep keyakinan dalam beragama itu Allah itu tidak bisa diandai-andaikan atau digambarkan dengan sesuatu yang kita tahu ataupun kita imajinasikan gitu ya. Nah, keyakinan adanya wujud Allah seperti itu yang bisa mendengar, maha mendengar apapun yang ada gitu ya, maha mengetahui segala isi di dalam hati kita, maha mengetahui apa yang dulu, sekarang, dan yang akan terjadi, itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita gambarkan gitu. Nah, inilah yang perbedaan besar gitu ya antara meyakini teori duniawi dengan meyakini suatu keyakinan ataupun landasan agama. Nah, ini saya ini yang lanjutkan lagi tadi yang terkait pandangan dari para ahli barat gitu ya tentang hakikat manusia. Bahwa setelah mereka mendefinisikan manusia dengan beberapa definisi tadi, mereka memandang bahwa ada 5 pandangan gitu ya, bahwa sebenarnya kenapa sih manusia itu diciptakan gitu ya. Nah, jadi ada yang menyebutkan satu yaitu pandangan psikoanalitik gitu, psikoanalisis. Di sini mereka menyebutkan bahwa sebenarnya manusia itu digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif gitu ya. Jadi menurut pandangan ini ya manusia itu bergerak ataupun melakukan segala sesuatu itu ya berdasarkan instingnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang menyebutkan bahwa mungkin ini untuk yang pandangan psikoanalitik ya. Perbandingannya adalah ini adalah pandangan dari ahli barat ya. Nah, mereka menyebutkan manusia itu ya melakukan sesuatu, misalkan merencanakan ABCD gitu ya, detik selanjutnya, menit selanjutnya, jam selanjutnya, hari selanjutnya, bulan selanjutnya, tahun selanjutnya gitu ya. Manusia memutuskan ataupun melakukan sesuatu itu ya berdasarkan instingnya gitu ya. Karena adanya suatu kebutuhan secara biologis maupun secara psikisnya. Gitu. Ini adalah pandangan dari psikoanalisis. Sementara kalau kita bandingkan ya dengan pemahaman Islami gitu ya, bahwa sebenarnya Allah lah yang menggerakkan semua lini kehidupan gitu. Bahkan kata hatinya manusia itu pun sebenarnya juga berdasarkan arahan dari Allah gitu ya. Jadi manusia lahir itu mulai dari manusia lahir, hidup hingga kemudian mati itu sebenarnya udah ada garisnya ya. Kita sebut sebagai qadar gitu ya. Ada takdirnya gitu ya. Jadi inilah yang berbeda gitu ya. Pandangan yang berbeda kalau menurut pandangan barat ya mereka makan karena memang mereka secara insting membutuhkan makanan gitu ya. Mereka mau jalan ke A ya karena secara instingtif ingin jalan ke A itu. Itu menurut pandangan ahli barat. Sementara kalau pandangan Islami ya segala sesuatu yang dilakukan manusia itu sebenarnya udah digariskan dalam catatannya ya di Lauhul Mahfudz sana, bahkan jauh sebelum manusia dilahirkan itu sudah ada catatannya gitu. Dalam qadarnya manusia itu sudah ada. Nah, kemudian pandangan yang kedua ya, itu tentang pandangan humanistik gitu. Para ahli itu menyebut bahwa manusia memiliki dorongan-dorongan dari dalam dirinya untuk mengarahkan pada tujuan yang positif
manusia dianggap rasional dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Nah, ini juga pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan Islam ya. Kenapa bertolak belakang? Ya seperti yang saya sampaikan gitu. Nasib manusia itu sebenarnya sudah ada garisnya gitu. Tapi ya balik lagi ya, kita pun Allah sudah menentukan gitu ya. Apa namanya? Kita lahir di keluarga yang seperti apa gitu ya, hidup kita nanti seperti apa, apakah kita akan apa namanya, selama kita hidup apakah kita akan tetap dalam jalur sebagai seorang muslim atau tidak, itu pun sudah masuk ke dalam qadarnya yang sudah dituliskan oleh Allah gitu ya. Tapi balik lagi, walaupun itu sudah dituliskan dalam qadar, kita pun sebagai manusia tetap harus berusaha gitu ya, berusaha untuk sebaik-baiknya mencapai qadar yang paling baik gitu ya. Dan di sini kalau dari pandangan humanistik, mereka menganggap bahwa tidak ada istilah takdir, tidak ada istilahnya qadar gitu ya. Segala sesuatu yang terjadi yaitu berdasarkan apa ya? Berdasarkan usaha dari manusia itu sendiri. Itu berdasarkan pandangan humanistik. Nah, kalau berdasarkan pandangan mekanistik, manusia itu dipandang sebagai robot yang pasif yang digerakkan oleh daya dari luar dirinya. Ini maksudnya adalah seperti ini. Manusia itu bergerak ataupun melakukan sesuatu itu berdasarkan stimulus ataupun berdasarkan sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, ini adalah pandangan mekanistik. Nah, ini sebenarnya apa ya? Kurang pas juga karena manusia ini secara fitrah manusia itu sudah dibekali oleh akal pikiran sehingga yang memutuskan dia bergerak atau tidak untuk melakukan sesuatu itu bukan hanya faktor dari eksternalnya gitu ya, bukan hanya faktor lingkungan ataupun manusia yang lain, tapi juga secara internal di dalam dirinya manusia itu juga ada proses berpikir gitu ya, ada proses decision making di situ gitu ya, membuat suatu keputusan apakah dia jalan atau enggak, apakah dia melakukan A atau B gitu ya. Jadi pandangan mekanistik ini pun tidak pas gitu. Kemudian yang keempat adalah pandangan organismik. Nah, dalam pandangan ini manusia itu bersifat aktif, keutuhan yang terorganisasi dan selalu berubah. Manusia menjadi sesuatu karena hasil dari apa yang dilakukannya sendiri atau karena hasil mempelajari. Ini kurang lebih mirip ya dengan yang pandangan humanistik gitu. Cuman di sini ada tambahannya yaitu terorganisir gitu. Jadi manusia dianggap adalah makhluk yang sudah cukup terorganisir dan apa yang dia lakukan itu berdasarkan organisir sesuatu yang dia lakukan berdasarkan usahanya. Nah, ini sama ya dalam artian bertentangan dengan pandangan Islami gitu. Bertentangan dengan pandangan Islami bahwa sebenarnya manusia itu melakukan sesuatu ya karena memang sudah digerakkan oleh apa namanya oleh garis takdir tadi gitu ya. Jadi ini kurang pasnya juga di situ gitu. Jadi gini, kita tidak menafikan adanya usaha manusia untuk berubah ya. Itu pun bagian dari mencapai qadar yang paling baik gitu ya. Qadar yang maksimal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi istilahnya begini, kalau di pandangan barat ini mereka lebih menitik beratkan pada usaha-usaha manusia gitu. Belum ada usaha ataupun pembahasan tentang bahwa segala sesuatu usaha manusia itu pun pada akhirnya hasil akhirnya itu juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, sang pengatur gitu ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini gitu. Itu adalah kekurangan dari pandangan barat gitu tentang hakikat manusia. Oh iya, ini ada pandangan yang terakhir ya, yaitu pandangan kontekstual. Di sini disebutkan bahwa manusia itu tidak independen, melainkan bagian dari lingkungan dan manusia yang aktif dan organisme sosial. Saya rasa ini cukup, saya rasa sudah cukup banyak kita ketahui ya bahwa manusia itu ya makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian di dunia gitu ya. Paling tidak ketika kita lahir kita membutuhkan seorang ibu, kita membutuhkan orang tua gitu ya, sampai dengan
besar gitu. Nggak mungkin bayi lahir tanpa disusui, tanpa diberi makan oleh orang lain dan bisa hidup gitu ya sampai dewasa gitu. Pasti membutuhkan individu yang lain. Nah, pandangan-pandangan ini tadi ya, 5 pandangan dari ahli barat ini tadi disebut sebagai filsafat materialisme ya. Filsafat materialisme itu adalah suatu pandangan gitu ya, atau suatu cara berpikir yang mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun selain materi, dan materi itu adalah esensi dari segala sesuatu, baik yang hidup maupun tak hidup gitu ya. Dan pemikiran filsafat materialisme ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan agama Islam gitu ya, karena materialisme ini mengingkari keberadaan Allah sang Kholik gitu ya, sang pencipta, dan menganggap bahwa ya segala sesuatu itu adalah hal-hal yang bersifat materi gitu ya, hal-hal yang bersifat rasional gitu, hal-hal yang bisa dijelaskan secara ilmiah gitu, secara kasat mata gitu. Dan kerusakan ajaran materialisme ini tidak hanya pada tingkat individu gitu ya, tapi bahkan hingga melunturkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai jiwa ini ya, kepemimpinan maupun jiwa nasionalisme dari seorang warga negara, karena mereka hanya terpatok pada kebutuhan-kebutuhan material hidup gitu ya, tanpa melihat sisi-sisi moral di dalamnya gitu. Nah, di sini dengan melihat dengan melihat luar biasanya ya merusaknya filsafat materialisme itu, saya rasa kita bukan cukup lagi ya, sangat penting untuk memahami gitu ya, bahwa itu sesuatu hal yang salah gitu ya, bahwa itu sesuatu hal yang tidak boleh sampai masuk ke dalam otak bawah sadar kita gitu ya. Itu suatu hal yang perlu diluruskan gitu. Di sini menurut Islam ya, bahwa manusia itu jelas tidak sama dengan hewan gitu ya. Walaupun secara saya bagian dari saya mempelajari ilmu biologi gitu ya. Walaupun pada saat itu di dalam ketika proses pembelajaran di situ disebutkan berbagai teori yang cukup banyak diarahkan pada pandangan-pandangan barat itu, tapi balik lagi ya, kita sebagai seorang muslim, yaitu tadi keyakinan beragama itu adalah sesuatu hal yang absolut gitu ya. Suatu hal yang bahkan saya nggak perlu adanya pembuktian secara rasional terkait teori ABCD gitu ya, terkait ayat apapun yang ada di dalam Al-Quran gitu ya. Itu adalah sesuatu yang cukup diaminkan gitu ya, sesuatu yang difahami, sesuatu yang diaminkan, sesuatu yang dipercayai secara penuh gitu, tanpa perlu mempertanyakan ABCD-nya, tanpa perlu membuktikan secara kasat matanya gitu. Jadi manusia itu jelas tidak sama dengan hewan. Karena apa gitu ya? Manusia itu jelas memiliki berbagai kelebihan dibandingkan hewan. Sedekat-dekatnya manusia dengan primata, manusia akan jauh lebih unggul gitu ya, karena manusia diberkahi oleh akal pikiran gitu. Di sini kalau secara ayatnya itu di surat At-Tin ayat 4 gitu ya, laqad khalaqnal insan, bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim gitu ya, dalam sebaik-baiknya bentuk gitu ya, dalam sebaik-baiknya rupa gitu ya. Bahkan rupa kita manusia itu juga jauh lebih baik kan dibandingkan hewan gitu ya. Apakah ada jenis hewan yang lebih cantik, lebih cakep, lebih ganteng dibandingkan manusia? Sejauh ini ada nggak? Nggak ada gitu ya. Jadi secara visual manusia itu memang sudah diciptakan paling sempurna gitu ya. Secara akal pikiran ya hanya manusia yang memiliki itu, hewan nggak punya gitu. Jadi
hewan itu manusia itu jelas lebih unggul daripada hewan, lebih unggul daripada makhluk yang lain. Allah sudah menciptakan manusia dengan sesempurna fisik dan psikisnya seperti itu. Nah, terus apa sih hakikat dari keberadaan manusia gitu ya? Jadi buat apa dong Allah menciptakan manusia di bumi ini gitu ya? Yang pertama adalah manusia itu diciptakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Artinya apa gitu? Manusia itu punya kewajiban untuk mengabdi dan taat kepada Allah selaku Sang Pencipta. Dan memang sudah merupakan hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan gitu ya. Jadi berdasarkan surat Az-Zariyat ayat 56 gitu ya. Bahwa ya memang Allah menciptakan manusia dan jin ya itu ya untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah tugas utamanya manusia. Tidak ada yang melebihi dari tugas itu gitu ya. Tugasnya ya untuk menyembah kepada Allah gitu ya. Menyembah itu ya tadi ya balik lagi ke materi minggu lalu gitu. Menyembah ataupun percaya kepada, mengimani kepada Allah, kepada wujud Allah dan juga segala perintah dan larangannya itu tidak hanya dari pembenaran hati, tapi juga perlu diucapkan secara lisan dan yang lebih penting lagi adalah dilakukan ataupun diimplementasikan dalam amalan gitu ya. Jadi sebagai hamba ya Abdullah gitu ya, hambanya Allah, ya manusia itu memang sudah punya kewajiban untuk menyembah gitu ya. Menyembah contoh konkretnya adalah sholat gitu ya, tapi itu sholat itu sebenarnya hanya contoh representasi dari penyembahan kita kepada Allah gitu ya. Implementasi yang lain ya masih banyak gitu ya. Contohnya adalah menghormati orang tua, itu menghormati guru, kemudian berbuat baik kepada sesama dan lain-lain. Itu juga bagian dari ibadah gitu ya, bagian dari ibadah kita kepada Allah. Nah, kemudian pandangan Islam yang kedua yaitu ya tentang hakikat manusia, yaitu manusia itu sebagai an-nas gitu ya. Anas itu kan artinya juga manusia gitu ya. Apa bedanya dengan insan? Apa bedanya dengan basyara ataupun pengertian kosakata yang lain gitu ya di dalam bahasa Arab itu. Anas itu artinya manusia, lebih mengacu kepada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat gitu ya. Jadi hablum minan nas gitu ya. Jadi bagaimana hubungan kita dengan masyarakat, dengan dengan lingkungan sosial kita gitu. Jadi lebih kepada seperti itu. Bahwa kalau di Al-Qur'an surat Hujurat ayat 13 ya, bahwa Allah itu memang sudah menciptakan manusia dengan beragam bentuk ya, beragam suku bangsa, beragam warna kulit gitu ya, beragam bahasa dan lain-lain. Ya tujuannya adalah untuk saling mengenal satu sama lain gitu ya. Jadi manusia itu nggak diciptakan dari satu jenis ras gitu ya. Ada laki-laki, ada perempuan gitu ya, ada yang dari suku Tionghoa, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Madura gitu ya. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kemerahan, ada yang kulitnya sawo mateng, ada yang kulitnya hitam ya, yang di Afrika dan lain-lain. Memang diciptakan seperti itu oleh Allah, beraneka rupa gitu ya, berbangsa-bangsa agar saling mengenal gitu satu sama lain gitu ya. Dengan adanya perbedaan-perbedaan seperti itu, pada akhirnya manusia ada keinginan untuk bereksplorasi gitu kepada lingkungan sosialnya. Nah, kemudian yang ketiga ya, hakikat manusia menurut pandangan Islam adalah manusia itu diciptakan sebagai khalifah Allah gitu. Jadi manusia itu punya kewenangan untuk memanfaatkan bumi, memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Nah, ini teman-teman semuanya dari prodi Teknik Lingkungan kan ya. Nah, ini aku rasa cukup relate banget dalam hal ini gitu. Jadi manusia itu sudah diberkahi dengan akal pikiran, diberkahi dengan budi luhur gitu ya. Manusia itu
makhluk yang berbudi gitu ya. Itu ya salah satunya adalah untuk dimanfaatkan ya potensi-potensi tersebut untuk mengeksplorasi ataupun untuk menggunakan segala sumber daya yang ada di bumi gitu. Tujuannya apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Manusia kan hidup butuh untuk sandang, pangan, papan gitu ya. Nah, di sini manusia sudah dibekali akal pikiran, sudah dibekali moral, sudah dibekali budi luhur oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengolah bumi itu. Dan balik lagi gitu ya. Ketika kita mengeksplorasi, mengeksploitasi sumber daya yang ada di bumi ini ya seyogyanya kita juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lingkungan itu tetap lestari gitu ya. Karena gini, kita kan manusia itu kan nggak hanya hidup untuk generasi saat ini saja gitu ya. Jadi masih ada generasi selanjutnya, masih ada anak cucu kita gitu ya. Bisa dibayangkan bahwa generasi ini masih bisa nih makan singkong gitu ya. Siapa tahu ketika kita nggak melestarikan alam dengan baik gitu ya, singkong di 100 tahun atau 200 tahun yang akan datang sudah nggak bisa hidup lagi di bumi gitu ya. Jadi generasi saat itu tidak akan lagi mendengar ataupun merasakan nikmatnya singkong bakar, nikmatnya singkong goreng dan lain-lain gitu ya. Jadi ini contoh-contoh kecil gitu ya bahwa penting banget nih kita melestarikan lingkungan, penting banget kita menjaga bahwa bumi itu tidak tercemar gitu ya dengan berbagai kontribusi kita gitu ya. Kalau kita dari prodi teknik lingkungan kebetulan ya memang bidang kita banget di sana gitu ya untuk mencegah ataupun meminimalisir kerusakan ataupun dampak lingkungan akibat aktivitas-aktivitas manusia di dalamnya. Nah, ini hakikat manusia sebagai khalifah Allah ini sebenarnya sudah tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 gitu ya. Bahwa di sana memang Allah sudah menciptakan manusia dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya untuk untuk mengolah, untuk memaksimalkan segala potensi yang ada di bumi ini. Oke, selanjutnya adalah hakikat manusia, bahwa manusia itu sebenarnya sebagai Bani Adam, anak cucu Adam gitu ya. Jadi memang benar gitu ya, manusia itu keturunan dari Nabi Adam itu. Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari primata, berasal dari kera, berasal dari monyet, itu adalah teori yang salah gitu. Atau justru salah mengartikan teori gitu ya, bisa jadi seperti itu. Jadi manusia itu ya dilahirkan dari manusia, nggak ada manusia dilahirkan dari makhluk yang lain gitu ya. Manusia itu dilahirkan dari sesama manusia. Saat itu manusia pertama adalah Nabi Adam dan Hawa sebagai istrinya gitu. Nah, konsep ini mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan bahwa kedudukan manusia itu sama dan yang membedakannya di mata Allah adalah tingkat ketakwaan. Ya. Nah, jadi ini jelas banget. Ini mengacu kepada filsafat materialisme tadi ya. Dalam filsafat materialisme itu manusia benar-benar dipandang dari segi materialnya, gitu ya, dari segi kemampuan akademisnya, dari segi kekayaannya, dari segi kemampuan motorik, dari segi segala macam hal-hal yang bersifat manusiawi atau materialisme gitu ya, materialistik gitu. Tapi kalau dari segi pandangan Islam gitu ya, yang membedakan manusia satu dengan manusia lain bukan dari segi cantik enggaknya, bukan dari segi level cakepnya, bukan dari segi level kekayaannya, tapi dari segi sejauh mana sih ketakwaan dia kepada Allah gitu ya. Takwa itu apa sih gitu ya? Nanti teman-teman bisa kasih kira-kira kalau menurut teman-teman arti dari takwa itu apa gitu. Silakan dituliskan di kolom chat ya bagi yang udah tahu takwa itu apa sih sebenarnya gitu. Aku juga pengen tahu nih teman-teman udah pernah searching nggak sih tentang arti dari takwa itu sendiri. Ada yang bilang taat gitu ya. Oke. Buat yang lainnya ditunggu ya jawabannya. Jadi yang membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya itu adalah tingkat
ketakwaannya gitu ya terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi jangan memandang manusia itu dari segi dia anaknya pejabat, dia petinggi perusahaan gitu ya. Oh, dia orang kaya, oh dia ini tokoh masyarakat gitu. Bukan itu gitu ya. Yang dinilai oleh Allah itu adalah tingkat keimanan dan ketakwaan dia gitu. Itulah yang membedakan nilai manusia satu dengan lain di mata Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan di sini kita pun sama gitu ya. Jangan membeda-bedakan teman, jangan membeda-bedakan tetangga, jangan membeda-bedakan saudara dan lain-lain hanya berdasarkan pada sesuatu hal yang terlihat material atau sesuatu hal yang terlihat secara physically gitu ya. Oke, untuk yang kelima ya, jadi Islam itu memandang bahwa manusia itu sebagai al-insan. Nah, tadi Anas gitu ya, sekarang al-insan. Bahwa manusia itu memiliki potensi positif yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan berbicara, menguasai ilmu serta mengembangkannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa manusia itu sudah dibekali berbagai kelebihan gitu ya. Dan ini sebenarnya adalah modal untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri gitu ya. Modal inilah yang perlu kita maksimalkan gitu ya. Dengan cara apa? Ya pertama dengan cara belajar tentunya. Seperti teman-teman pada pagi hari ini ya, itu sebenarnya bagian dari ikhtiar kita untuk memaksimalkan potensi diri gitu ya. Nah, tapi yang perlu diketahui bahwa selain potensi positif, manusia itu juga sebenarnya sudah memiliki potensi negatif gitu ya, berperilaku negatif ataupun berpotensi untuk melakukan sesuatu hal yang melanggar peraturan gitu. Kenapa ya? Karena memang secara fitrahnya manusia itu sudah diberikan potensi positif untuk selalu taat dan beriman kepada Allah, tetapi Allah memang sudah menciptakan manusia itu sebagai tempatnya lupa, tempatnya salah gitu ya. Sesederhana gini, Nabi Adam saat itu, Adam dan Hawa saat itu ya karena tergoda oleh bisikan setan ya itu, pada akhirnya melanggar aturan yang sudah ditetapkan Allah, padahal sudah dibilang kamu boleh saat itu Nabi Adam dan Hawa masih di surga ya saat itu, kamu boleh makan apapun yang ada di sini kecuali satu, jangan deketi buah ini gitu ya, sudah disampaikan seperti itu. Tapi karena adanya godaan dari setan itu tadi gitu ya, jadi Adam dan Hawa saat itu merasa pingin banget nih nyoba gitu ya. Seperti apa sih rasanya? Kenapa sih kok dilarang gitu ya? Manusia secara instingtif seperti itu gitu ya. Semakin dilarang semakin pengen tahu kenapa dilarang gitu. Nah, akhirnya setelah memetik, setelah mencoba ya itulah gitu. Sehingga setelah itu Allah langsung menurunkan Adam dan Hawa turun ke bumi gitu ya. Saat itu Nabi Adam diturunkan di India dan Hawa diturunkan di di tanah Jazirah Arab gitu. Dan dan ini adalah bentuk hukuman kepada Adam dan Hawa gitu ya. Dan akhirnya adalah manusia di bumi seperti itu gitu ya. Jadi manusia ini memang sudah diciptakan Allah dalam bentuk punya potensi positif gitu ya, untuk mengelola bumi, untuk terus beribadah kepada Allah, untuk terus meningkatkan keimanan. Tapi selain itu secara natural manusia itu juga punya potensi untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu. Karena memang Allah menciptakan seperti itu gitu ya. Oke. Ada yang menyebutkan ya, Vindi Kumala, takwa adalah kesadaran terhadap segala sesuatu atas dirinya dan bahkan merasa hatinya yang paling dalam senantiasa diketahui Allah sehingga ia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Didi Nur Irawan, takwa melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya. Agam karena memiliki hawa nafsu, buah khuldi, ya benar. Nah ya jadi
Oke, terima kasih. Mas Bayu juga patuh terhadap perintah Allah. Ya, taat. Oke, terima kasih buat yang sudah mencoba menjawab ya. Jadi benar sekali, yang namanya takwa atau definisi dari takwa itu sebenarnya adalah secara gampangnya apa-apa yang melaksanakan apapun ataupun segala sesuatu yang diperintahkan Allah oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, itu adalah ketakwaan gitu ya. Itu adalah takwa gitu ya. Jadi seberapa seberapa kita bisa menjauhi segala larangan, seberapa banyak kita bisa melaksanakan perintah. Nah, itulah yang menentukan level ataupun nilai manusia di mata Allah gitu ya. Jadi bukan dinilai dari kekayaannya, bukan dinilai dari ketampanan ataupun kecantikannya, bukan dinilai dari bobot secara materialistiknya gitu ya, tapi dinilai dari bobot keimanan dan ketakwaannya. Oke, ini yang nomor 6 ya. Tadi manusia sebagai al-insan gitu ya. Terus sebelumnya manusia sebagai an-nas gitu ya. Terus sekarang yang ke-6 adalah manusia itu sebagai al-bashar gitu ya. Basyara gitu. Makhluk biologi. Nah, di sini manusia itu kan selain memiliki ruh, selain memiliki jiwa, manusia ini kan memiliki cangkang ya, cangkang berupa tubuh gitu ya. Bahwa manusia ini makhluk yang memiliki tubuh gitu ya, makhluk jasmaniyah gitu. Di mana ya sunatullah gitu ya, sebagai makhluk yang dimanapun makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah secara umum memiliki karakteristik yang sama gitu ya. Makhluk hidup itu pasti bernafas gitu ya, berkembang biak gitu, mengalami suatu proses pertumbuhan perkembangan, butuh makan minum dan pada akhirnya mengalami kematian gitu. Dan manusia pun sama seperti itu. Mengalami proses-proses secara jasmani ya, proses-proses secara biologisnya gitu. Jadi manusia pun secara al-bashar itu mengikuti ritme yang sama dengan makhluk hidup yang lain. Nah, di sini kalau secara referensi Al-Qur'annya ada di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Nah, di sini di Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ini dijelaskan secara secara proses manusia, penciptaan manusia gitu ya, mulai dari proses dari air mani gitu ya. Jadi manusia itu ya memang berasal dari sperma gitu ya, yang bertemu dengan sel telur hingga kemudian ada proses pembuahan dan lain-lain gitu. Nah, di sini itulah proses biologisnya manusia hingga terbentuk bayi, lahir ke dunia, besar hingga akhirnya kemudian mati gitu ya pada suatu titik gitu. Oke, itu tadi tentang pandangan manusia, pandangan Islam ya tentang hakikat kedudukan manusia di bumi ini. Jadi ada 6 gitu ya. Dan di sini kenapa semuanya sampai dijelaskan secara gamblang ini ya? Karena untuk ini ya mengcounter pemahaman-pemahaman yang kurang pas gitu, atau memang bukan kurang pas lagi, tidak pas gitu ya dengan pandangan-pandangan Islam. Nah, sebelum kita masuk ke sesi atau materi selanjutnya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya kan? Kalau ada pertanyaan segera raise hand ya. Oke, selanjutnya adalah tugas dan fungsi manusia. Nah, di sini manusia itu tadi sudah disebutkan ya di awal bahwa manusia itu diciptakan sebagai Abdullah gitu ya, sebagai hamba Allah gitu ya. Tugasnya ya satu, tugas utama dan pertama gitu ya. Tugas utama dan pertama adalah menyembah kepada Allah gitu ya. Nah, di sini akan berkaitan lagi ya di materi kita minggu lalu bahwa manusia itu sebenarnya diciptakan secara fitrahnya itu sudah dalam keadaan yang muslim gitu ya, sudah dalam keadaan beriman kepada Allah gitu ya. Tapi balik lagi gitu ya,
dalam proses dia hidup, proses tumbuh berkembangnya dia selama masa hidup gitu ya, bisa jadi dia tidak lagi kembali kepada fitrahnya, fitrah untuk menyembah kepada Allah gitu ya. Sehingga ada gitu ya sebagian manusia yang tidak bisa menjaga fitrah itu sehingga menyeberang kepada keyakinan yang lain gitu. Jadi balik lagi ya bahwa tugas pertama dan utama manusia diciptakan di bumi itu adalah menyembah kepada Allah dan memastikan bahwa kita menyembah kepada Allah itu tanpa menyekutukannya gitu ya. Nggak ada tidak ada keyakinan apapun, tidak ada pembenaran apapun bahwa ada suatu kekuatan lain yang menyamai ataupun melebihi dari kekuatan Allah. Itu sesuatu hal yang keyakinan yang salah gitu. Nah, kemudian untuk tugas dan fungsi yang pertama ini ya, jadi yang disampaikan tadi, jadi secara fitrahnya dulu di zaman masih di alam roh ya. Jadi sebelum manusia ada di alam dunia itu ada namanya alam roh gitu ya. Di alam roh itu sebenarnya manusia sudah diambil janji gitu, sudah diambil sumpah gitu ya. Bahwa oke, kamu akan dilahirkan ke bumi dan tugas kamu yang pertama dan utama adalah menyembah kepadaku gitu. Itu adalah janji yang disumpah roh manusia saat itu oleh Allah gitu. Dan manusia menyatakan iya gitu, siap gitu ya, siap Pak gitu ya, atau siap gitu ya, akan menepati janji tersebut gitu ya. Tapi kita tahu bahwa dalam perkembangannya bisa jadi ya karena ada faktor lingkungan eksternal dan lain-lain, manusia itu lupa gitu ya dengan janji yang sudah dia ucapkan pada saat di alam roh itu tadi gitu ya. Di alam dunia dia lupa dengan janji tersebut gitu ya. Oleh karena itulah Allah itu mengutus nabi, mengutus rasul gitu ya, sesama manusia gitu. Tapi dengan dengan level ketakwaan dan keimanan yang lebih tinggi, dengan dengan satu misi mengingatkan manusia bahwa kamu dulu itu sudah dijanji loh ya di zaman roh itu bahwa ketika dilahirkan di dunia tugas utama dan pertamanya adalah hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Jadi itu adalah misi utama dan pertama dari para nabi dan rasul, menegakkan tauhid gitu ya, mengingatkan manusia terhadap janjinya di alam roh sana, mengembalikan manusia pada fitrahnya. Itu adalah misi pertama dari para nabi, para utusan gitu. Dan ini ketika nabi dan utusan itu sudah wafat, diteruskan oleh para sahabat ya, kalau saat itu Nabi Muhammad diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian diteruskan lagi oleh para khalifah, para alim ulama, para tabiin, tabi'ahum dan lain-lain, hingga saat ini masih ada mubalik-mubaligot ya, Pak Yai dan lain-lain. Ini sebenarnya mereka adalah bagian dari pengingat gitu, mengingatkan kita bahwa dulunya kita ini sudah disumpah gitu untuk tidak pernah menyekutukan Allah selama kita hidup gitu, dan hanya menyembah kepada Allah. Nah, jadi itu ya, jadi fungsi dan juga tugas utama dan pertama manusia dilahirkan di bumi ini adalah sebagai hamba Allah yang hanya menyembah dan tidak pernah menyekutukan Allah. Kemudian tugas dan fungsi yang kedua tadi juga sudah disampaikan ya, bahwa manusia itu ditugaskan sebagai khalifah di bumi gitu ya, untuk mengelola semua sumber daya yang ada di bumi gitu ya, untuk bersosialisasi gitu ya, untuk berbuat baik kepada sesama dan lain-lain gitu. Nah, ini bahasan yang terakhir ya, bahwa terdapat kebutuhan gitu ya. Jadi agama itu bukan pelengkap dalam hidup gitu ya, tapi agama itu sama halnya kita hidup itu harus makan. Hidup manusia itu juga harus memiliki pegangan, dan pegangannya itu adalah agama gitu ya. Jadi agama itu bukan kebutuhan pelengkap tapi kebutuhan dasar gitu.
dengan memiliki agama, manusia itu bisa mengendalikan segala sesuatu yang dihadapi dalam hidup, gitu ya. Manusia bisa mengendalikan hawa nafsu dengan aturan, dengan keyakinan yang dianut, gitu. Dan kebutuhan manusia terhadap agama bukanlah kebutuhan yang dianggap mudah, karena agama dapat membuat manusia meyakini apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka masing-masing. Maksudnya seperti ini, kita hidup ini kan pasti mengalami up and down gitu ya. Kita pasti mengalami jatuh bangun gitu ya, dalam karir, dalam dalam pendidikan gitu ya, dalam keluarga gitu, dalam bersosialisasi gitu ya. Roda kehidupan itu selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Dan adanya agama ini gitu ya, agama Islam ini dalam hidup manusia itu untuk menguatkan kita ketika kita sedang ada di posisi yang di bawah gitu ya, bahwa ya inilah kehidupan gitu ya, bahwa kita nggak selamanya akan senang terus. Namanya hidup itu ya ada senangnya, ada susahnya. Nggak mungkin senang terus, nggak mungkin susah terus. Nah, jadi itulah hidup di dunia seperti itu gitu ya. Ada naik turunnya gitu. Dan di sini dengan adanya keyakinan beragama Islam ini, dengan adanya keimanan kita terhadap qada dan qadar ya, kita bisa meyakini oh ya, ya memang ketika kita mengalami kegagalan ya, oh ya memang insya Allah ya inilah hasil yang terbaik gitu ya. Ini tadi gitu ya. Ini adalah kebutuhan. Kalau kita tidak punya keyakinan seperti itu, saya yakin banyak manusia yang stres gitu ya. Karena manusia itu greedy ya. Greedy itu artinya sangat tidak pernah merasa puas gitu ya. Manusia itu serakah gitu ya. Punya satu ya pengen dua, punya dua ya pengen tiga gitu. Selalu pengen nambah gitu, nggak pernah puas dengan hasil pencapaian. Itulah naturalnya manusia seperti itu gitu. Dan dengan adanya tendensi kita kepada keyakinan Islam gitu ya, keyakinan qada dan qadar gitu, keyakinan adanya putusan dari Allah, kita itu bisa menyerahkan setelah kita berusaha secara maksimal gitu, kita bisa menyerahkan hasil akhirnya itu kepada Allah gitu ya, bahwa Allah lah sang maha pengatur, Allah lah sang maha pengambil keputusan gitu ya, dan segala sesuatunya itu sudah berdasarkan garis yang sudah Allah tetapkan. Dan disinilah kita bisa hati kita itu enggak merasa resah, hati kita enggak merasa selalu dilomba-lomba, hati kita enggak merasa kayak yang kalah terus dan sebagainya gitu. Makanya inilah disebut bahwa agama Islam itu merupakan kebutuhan dasar, bukan hanya pelengkap gitu. Nah, ini adalah tugas ya, final nih. Teman-teman silahkan membuat grup ya, membuat kelompok, boleh 3, boleh 4 orang maksimal dalam satu kelompoknya, dan silahkan membuat resum. Resum itu rangkuman gitu ya. Apa sih alasan manusia membutuhkan agama? Tadi sebenarnya udah cukup banyak saya sampaikan, tapi mungkin teman-teman bisa mencari referensi yang lain ataukah membuat suatu rangkuman dari yang sudah saya sampaikan juga nggak apa-apa. Silakan buat rangkuman alasan manusia membutuhkan agama. Ada 3 sub bahasan yang perlu dibahas ataupun perlu dituliskan dalam rangkuman. Yang pertama, alasan yang pertama adalah karena latar belakang fitrah manusia. Alasan yang kedua adalah karena kelemahan dan kekurangan manusia, dan alasan yang ketiga adalah tantangan manusia selama hidup gitu ya. Nah, di sini silahkan membuat kelompok 3 sampai 4 orang bebas, dan silahkan dipilih sendiri kelompoknya. Nanti dibuat dalam bentuk PDF, dan teman-teman besok salah satu anggotanya ya perwakilan presentasikan resum itu maksimal 5 menit gitu. Kalau di sini kalau saya hitung kemarin ada sekitar 12 maksimal ya mahasiswa di agama Islam di sini, di mata kuliah agama Islam ini. Jadi paling nanti ada sekitar 3 kelompok gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman membagi sendiri secara mandiri kelompoknya seperti apa dan membuat resum ini. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan.
saya kirim ininya ya, daftar hadirnya di grup, silakan segera diisi. Jangan ditunda-tunda ya ngisi daftar hadirnya, karena setelah ini saya lagi banyak urusan, kadang nggak bisa langsung langsung menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi daftar hadir akan saya tutup di jam 10 ya, dan nggak ada perpanjangan waktu. Kemarin itu beberapa mahasiswa selalu lupa ngisi daftar hadir gitu ya, pas saya lagi ada kegiatan yang lain dan nggak bisa buka laptop gitu. Jadi saya harap ini teman-teman bisa segera langsung mengisi daftar hadirnya gitu ya. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan pada kuliah hari ini, bisa teman-teman akses ya. Kalau mau membaca lebih lengkapnya lagi atau untuk membahas tentang resume ini tadi juga bisa dari referensi yang saya tuliskan di sini. Ini tersedia online, jadi teman-teman bisa banget mencari di Google dan lain-lain gitu ya. Oke, nggak bisa dibuka. Ya, diisi aja lagi Mas Agam gitu ya. Jadi presensinya memang saya menggunakan Google Form yang sama gitu ya, tapi isiannya berbeda kok gitu ya. Ada satu pertanyaan yang berbeda dan memang setiap setiap minggunya saya buat seperti itu sebagai bentuk ini sih, sebagai bentuk evaluasi secara ini ya, evaluasi pemahaman teman-teman selama kuliah seperti apa gitu. Jadi silahkan diisi. Isiannya udah saya buka Mas, jadi bisa diisi sekarang juga ya Mas Didi. Monggo saya tunggu pengisian daftar hadirnya hingga jam 10 ya teman-teman, karena setelah ini saya masih ada keperluan yang lain. Bu, Ya? cara bagi kelompoknya gimana ya Bu? Soalnya saya perempuan sendiri. Nggak masalah, nggak ada batasan cowok-cewek ya. Jadi silahkan koordinasi bareng di satu kelas gitu ya. Mau kelompokan sama siapa aja nggak masalah gitu ya. Gitu ya Mbak Natasha ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, nanti. Untuk absennya nggak bisa nggak bisa dibuka. Sudah diisi itu Bu. Ya, diisi lagi nggak apa-apa Mbak. Iya Bu, nggak bisa masuk ke pengisian. Oke, bentar Itu ya. ada jawabannya sudah diisi Bu katanya Bu. Cuma Oke. kalau mengisi nggak bisa itu. Oke, coba di refresh lagi, kemudian diisi ya teman-teman. Udah bisa? Nggak ada kendala ya? Tetap nggak bisa Bu. Di refresh lagi Mas, coba Mas. Iya. Keluar dulu dari Google-nya, terus ngetik lagi atau klik lagi. Nah, sudah bisa ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait tugas ya, jadi pembagian kelompok silahkan dibagi sendiri ya, mau kelompokan sama siapa, mau sistem lotre juga boleh, silakan gitu. Maksimal 4 orang, 3-4 orang dalam satu kelompok, dan presensinya segera diisi, saya tunggu sampai dengan jam 10. Kemudian ini saya lihat apakah ini ya, kok banyak sekali mahasiswa yang nggak bisa ikut ya, kadang nggak full gitu ininya, ada 3-4 orang gitu.
Mungkin bisa minta bantuannya Mas Vindi ya untuk terus mengingatkan teman-teman gitu. Terus yang kemarin belum mengumpulkan tugas minggu lalu segera mengumpulkan tugas gitu ya. Iya, Bu. Oke. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kita sampaikan, kita diskusikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat kehadiran teman-teman gitu ya. Segera dikerjakan tugasnya dan juga diisi presentasinya. Kita ketemu insya Allah di minggu depan. Ya gimana Mas Ahmad Sofianto? Oke, kita Betul, Bu, tidak apa-apa, Bu, tidak apa-apa, Bu. Oke, siap. Kita ketemu lagi di minggu depan. Jadi sebelum kita mulai materi, presentasi dulu ya teman-teman yang presentasi kelompok ini. Silakan ditunjuk siapa yang akan presentasi, maksimal 5 menit gitu untuk mempresentasikan tugasnya. Oke, terima kasih. Saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan selama menyampaikan materi pada pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.